terima kasih Tuhan berkat berkelimpahan. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas kesempatan, atas anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, terima kasih juga untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk terus belajar mengenai firman-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkannya, kami akan belajar lebih dalam lagi Tuhan. Kami mohon Tuhan kerendahan hati. Kami mohon ada hati, jiwa, otak yang mau dibentuk, yang mau diajar, supaya kami bisa menjadi manusia yang semakin serupa dengan Tuhan. Hamba-Mu juga mohon tuntunan-Mu, supaya dalam menyampaikan firman-Mu adalah kebenaran semata, adalah firman-Mu semata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkuasalah, beracaralah di tempat ini. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Luar biasa. Sungguh sukacita yang luar biasa saya bisa melayani di tempat ini. Apa kabarnya Bapak Ibu? Oke, terima kasih saya ucapkan juga untuk pimpinan gereja ini, para pengurus, terutama Pak Doni dan Ibu Amika yang mengizinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi saya perkenalkan diri saya sedikit, nama saya Semi. Dan marga saya Tobing. Jadi halak Batak. Oke. Nah Bapak Ibu, tema yang mau saya angkat pada khotbah hari ini yaitu mengenai following Jesus atau mengikut Yesus. Dan salah satu lagu favorit saya itu lagunya GMS ya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Jadi mengikut Kristus itu seharusnya bukan beban ya. Ya, meskipun dunia ini bukan dunia yang bersahabat mungkin, tapi kita percaya bahwa mengikut Kristus adalah suatu kebanggaan dan kebahagiaan buat kita. Oke, jadi mari kita buka Alkitab kita, kitab suci, handphone suci, di dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Yang sudah dapat ayatnya boleh berkata amin. Amin. Sudah ya? Oke. Saya akan baca ayat yang ganjil, ini ayat 57, dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca ayat yang genap. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi kau berjalan dan nikahkan gereja Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membayar, tetapi menolak ke belakang, tidak layak untuk berjalan." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu,
Cerita ini juga tercatat dalam Injil Matius, yaitu dalam Matius 8 ayat 19 sampai 22. Tetapi memang yang versinya Lukas ini lebih lengkap ya, karena ada 3 orang gitu. Tapi kalau di Matius itu ceritanya cuman yang orang pertama sama yang kedua. Ya. Nah, lalu kita bisa lihat di sini ada 3 situasi yang berbeda. Tetapi sebenarnya intinya adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang siap atau yang mau sebetulnya mengikut Kristus. Tetapi dari jawaban-jawabannya Yesus, kelihatannya ada beberapa masalah ya, yang terlihat dari ketiga orang ini. Kita akan menyelidiki satu persatu. Ya. Oke. Kita mulai dari orang yang pertama. Saya jelaskan secara singkat dulu. Orang yang pertama ini kelihatannya masalahnya terlihat pada motivasinya. Motivasi atau alasan kenapa dia ikut Yesus, kenapa dia mau mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Lalu orang kedua memiliki masalah dengan penundaan, dan orang ketiga memiliki masalah dengan keraguan dan ketakutan. Itu kesimpulannya. Tapi sekarang kita akan bahas secara detail ya. Oke, kita lanjut saja. Jadi yang orang pertama, dia mengatakan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Nah, bayangkan sekarang Bapak Ibu, ketika ada orang yang datang kepada Bapak Ibu lalu berkata, Pak, Bu, saya akan mengikut Bapak kemanapun Bapak Ibu jalan-jalan, saya akan bersedia ikut, saya bersedia bantu. Atau misalnya ada pekerjaan atau ada pelayanan kemanapun, saya boleh ikut ya, kemanapun gitu. Nah, biasanya respons pertama kita adalah yang pasti kita bersyukur ya, ada orang yang peduli sama kita, ada orang yang care sama kita gitu, sampai dia mau ngikut kita gitu, dia mau bantu pelayanan kita, dia mau bantu pekerjaan kita gitu. Tetapi yang jawaban yang diberikan Yesus ini aku nggak bilang Yesus menolak ya, dan memang dalam Injil-Injil baik dalam Lukas maupun dalam Matius tidak dituliskan secara pasti apakah orang pertama ini akhirnya jadi ikut atau enggak gitu. Cuma diberikan keterangan bahwa orang ini pengen ikut Kristus, lalu Yesus memberikan tanggapannya. Nah, Yesus menjawab dengan memberikan perumpamaan bahwa dia tidak mempunyai tempat tinggal yang layak. Ya. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bayangin Bapak Ibu, ini bukan lagi untuk misalnya tempat untuk makan, tempat untuk tidur gitu, minimal mungkin punya meja makan, punya kamar tidur, punya kamar mandi satu. Itu aja, itu bagi kita udah cukup ya, minimal rumah kan punya itu. Tapi ini untuk meletakkan kepalanya, berarti kan bayangan kita kalau sekarang ya, istilahnya tuh bahkan dia nggak punya tempat hanya untuk berbaring gitu. Naruh bantalnya aja lalu berbaring tuh nggak punya. Gitu. Nah, di sini kelihatannya Yesus mempertanyakan apa motivasi dari orang pertama ini. Jadi Yesus memberikan jawaban ini dengan masuk menjelaskan bahwa mengikut Yesus itu mungkin tidak akan seperti yang kamu bayangkan, yang Bapak Ibu bayangkan, yang saudara-saudara bayangkan. Ya, saya tahu ada ayat-ayat yang
banyak berbicara ya pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan dan sebagainya gitu. Tapi seakan-akan di sini Yesus ingin berkata bahwa kalau Bapak Ibu, kalau Anda semua ikut aku, Yesus, itu gak akan mudah. Banyak banget tantangannya, susah, hidupmu bakalan susah gitu, susahnya gitu. Ibaratnya kayak gak punya rumah gitu, gak punya tempat tinggal gitu, melarat gitu. Jadi kelihatannya seperti yang saya bilang tadi ya, masalah orang pertama ini kelihatannya adalah kenapa dia ingin mengikut Kristus, motivasinya apa. Kalau misalnya orang pertama ini ikut Kristus hanya untuk mujizatnya, kita tahu Yesus melakukan banyak mujizat, kan? Atau hanya tertarik sama ajaran-ajarannya saja. Di sini Yesus memberikan semacam realita. Oh, ikut Kristus, ikut aku, itu tidak akan selamanya mudah. Gitu. Apakah Anda siap untuk mengikut saya? Bapak Ibu, saya pernah berapa kali ya baca cerita orang-orang yang mempertahankan imannya kepada Kristus sampai kematiannya. Bahkan kematiannya itu dengan cara yang tidak mengenakan gitu ya. Martir lah istilahnya gitu. Ada cerita-cerita di mana orang-orang Kristen yang setia kepada Kristus mengalami penyiksaan, bahkan dibunuh. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang benar-benar disiksa sampai mati. Sebelum saya tahu itu, saya pas mendengar kata martir gitu ya, saya pernah berpikir, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, bolehkah saya mati sebagai martir gitu kan? Nah, bolehkah saya mati sebagai martir? Saya belum ada bayangan gitu, martir ini sedahsyat apa gitu orang-orang yang mengalami mati secara martir. Saya selalu berandai-andai seperti itu. Lalu kemudian saya baca-baca cerita orang-orang yang mati. Sama ada yang dipenggal, ada yang dipancung, ada yang macam-macam lah, penyiksaan yang luar biasa gitu. Lalu saya pikir, Tuhan, kalau boleh, janganlah. Ya, maksudnya ya saya nggak tahu ya maksudnya nanti Tuhan akan panggil saya dengan cara seperti apa gitu. Tapi lalu saya benar-benar merenung gitu, apakah apa yang ada dalam pikiran orang-orang yang pada waktu itu mereka berani mempertahankan imannya meskipun mereka tahu resikonya. Mungkin yang kita alami itu, atau yang akan kita alami, kesulitan yang kita akan alami mungkin tidak akan se-ekstrim orang-orang yang mati secara martir gitu ya. Tapi mungkin ada kesusahan-kesusahan, ada journey yang begitu panjang, yang begitu berat, ada pergumulan, ada proses yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan untuk kita lalui supaya kita semakin serupa dengannya. Jadi dari orang pertama ini kita belajar, apakah kita mempunyai motivasi yang benar dalam mengikut Kristus? Apakah kita hanya mengikut Kristus karena dengar kesaksian-kesaksian yang menggairahkan? Hanya karena kita mendengar kesaksian-kesaksian yang kalau ikut Yesus pasti diberkati, pasti ada pemeliharaan, pasti ada kebaikan-kebaikan yang akan datang, keberuntungan akan mengejar gitu kan. Saya nggak bilang itu salah gitu, tapi apakah motivasi kita setia sama Tuhan hanya karena itu? Lalu orang yang kedua ini sedikit berbeda ya, karena kalau dari ceritanya kan, kalau yang orang pertama itu dia yang ngomong duluan,
sama Yesus ya, aku mau mengikut engkau gitu kan. Tapi kalau orang kedua ini, Yesus yang berkata duluan gitu, ayo ikutlah aku gitu. Lalu orang ini merespon dengan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Nah, ini maksudnya apa sebenarnya? Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan ya, kalau misalnya saya gitu, saya meminta salah satu rekan saudara di sini, ayo ikut saya pelayanan kemanapun, bisa ya bantuin. Lalu saudara atau bapak ibu berkata, boleh, tapi bolehkah saya menguburkan bapak saya terlebih dahulu? Lalu saya jawab, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Bayangkan gitu, bukankah itu terkesan sedikit lancang gitu kan? Masa nggak boleh sih mengubur bapaknya dulu? Gitu. Apa salahnya? Nah, saya menelusuri ini dan rupanya ini adalah semacam peribahasa atau semacam petuah yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu gitu. Mungkin sampai zaman sekarang ya, bahwa menguburkan orang tua atau menguburkan bapak ini adalah suatu hal yang sangat penting, yang sangat mereka harus lakukan gitu ya, sebelum mereka meninggalkan tempat mereka. Jadi saya kasih cerita ya. Saya tidak tahu cerita ini maksudnya beneran terjadi atau ini adalah gambaran gitu. Tapi saya menemukan cerita ini dalam bukunya William Barclay. Jadi ada seorang Yahudi, dia dapat beasiswa ke Amerika untuk belajar gitu ya, untuk S1 gitu, kuliah. Lalu kuliah di sana dan akhirnya selesai kuliahnya, dia kembali ke Israel. Lalu setelah berapa lama, kampusnya yang dulu itu yang dia kuliah S1 itu kirim email ke dia, kirim surat gitu ya, surat tawaran untuk melanjutkan S2, itu adalah masternya gitu. Nah, lalu orang ini membalas gitu, oke, tapi ya dia menggunakan istilah ini gitu, izinkanlah saya menguburkan bapak saya terlebih dahulu gitu. Nah, dia kirim, lalu dari kampusnya balas, oh, turut berduka cita ya gitu, rest in peace for your daddy gitu. Begitu dia terima, turut berduka cita, marah dia, lo bapakku belum mati kok turut berduka cita? Lah tapi kan kamu bilang mau kuburin bapak. Nah, jadi maksudnya ini semacam peribahasa, maksudnya saya belum bisa sekarang gitu. Saya ya harus menguburkan bapak saya. Berarti kan kalau saya harus menguburkan bapak saya dulu, saya minta izin. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dia tahu kapan bapaknya akan meninggal gitu? Ini seakan-akan gini ya, kalau misalnya dibilang, oh, kalau misalnya berarti kira-kira bapaknya akan meninggal 10 tahun lagi itu misalnya, berarti aku kuburkan bapakku 10 tahun lagi, berarti aku akan ikut Yesus 10 tahun lagi gitu. Atau misalnya bapaknya masih hidup kira-kira 20 tahun lagi gitu, ya udah berarti nanti ikut Yesusnya 20 tahun lagi. Nah, jadi ini yang tadi saya maksud dengan penundaan gitu. Orang ini menunda, bukan jadi yang dipermasalahkan Yesus bukan soal bukannya berarti Yesus secara
betul-betul melarang dia untuk nggak boleh, ayo ikut sekarang gitu. Maksudnya nggak boleh kamu keluar. Tapi yang mau Yesus tekankan adalah kalau engkau mau sungguh-sungguh ikut aku, waktunya sekarang, ya, nggak ada besok. Nah, sekarang ini berbicara tidak ada penundaan, berarti kan ini sesuatu yang harus dikerjakan dengan segera, gitu, ya kan? Saya ada sedikit pengalaman lucu gitu ya. Jadi saya waktu beberapa tahun lalu, gitu, saya lagi nyetir, lalu itu lagi perjalanan pulang ke rumah, tiba-tiba perut saya sakit banget gitu. Sakit gitu. Dan ya pengen pulang cepet, mohon maaf ya, maksudnya pengen ke toilet gitu kan. Udah saya kebut secepat yang saya bisa, saya fokus nyetir gitu kan, karena pengen pulang gitu. Tiba-tiba ada telepon, ya kan, dari nomor yang nggak saya kenal, gitu. Saya nggak tahu ini siapa yang telepon, tapi ya saya tipe orang yang biasanya kalau saya nggak kenal nomornya, saya nggak angkat gitu. Jadi saya biarin dulu tuh pertama, dah mati kan. Nggak lama kemudian bunyi lagi, gitu. Ya udah akhirnya saya udah bapak ibu, kalau misalnya bapak ibu lagi pengen buru-buru pulang, udah perut udah sakit gitu, tiba-tiba ada telepon gitu yang berkali-kali bunyi, pasti kayak siapa sih gitu, nggak kenal lagi. Tapi akhirnya saya angkat gitu, saya angkat, halo ya ini siapa gitu kan. Dia jawab, ayo coba tebak saya siapa gitu. Itu jadi itu gambar, maksudnya saya lagi buru-buru, saya lagi ada prioritas di pulang ke toilet gitu, tapi ada distraction seperti ini gitu yang membuat saya terganggu gitu kan. Nah, Bapak Ibu bayangkan ini ada distraction gitu, distraction untuk orang ini menunda mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh gitu. Ya. Jadi masalah orang pertama, masalah apa? Motivasi. Kenapa dia mengikut Tuhan? Gitu. Orang kedua, permasalahan adalah penundaan. Nah, orang ketiga, nah ini balik lagi. Jadi orang ketiga ini dia yang nyamperin Yesus lagi gitu. Jadi bukan Yesus yang pertama ngomong ke dia, ayo ikut aku gitu. Nah, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga. Biasanya kalau kita mau pelayanan gitu kan, mungkin ke tempat yang jauh untuk berapa lama, apalagi untuk yang sama orang tua gitu, pasti ngomong kan sama orang tuanya atau sama keluarganya, aku mau pergi dulu ya pelayanan, entah kemana, sebulan atau seminggu atau 2 minggu, aku pergi dulu ya, pamitan. Apakah itu salah? Enggak ya, wajar dong, kan namanya keluarga kan pasti mesti tahu kan. Nah, tapi lalu masalahnya apa? Tadi saya bilang ya, ketakutan dan keraguan. Maksudnya begini, dari respon Yesus yang mengatakan setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang nih, sudah dari sini. Tadi saya mau tanya, itu kayak ini ya, teringat cerita di Perjanjian Lama, siapa yang menoleh ke belakang? Menoleh ke belakang, dia gak siap untuk meninggalkan apa yang selama ini udah dia miliki, udah hidupnya enak, udah nyaman gitu. Dia pengen ikut,
Tapi ragu, kenapa? Karena ada kenikmatan yang harus ditinggalkan. Gitu. Kenikmatan di sini saya bahas khusus, itu bisa jadi dosa. Entah dosa-dosa favorit gitu, atau kebiasaan-kebiasaan buruk gitu. Yang mau nggak mau, ya itu harus kita tinggalkan selamanya, karena kita mau ikut Tuhan gitu. Nah, ini relate ya sama yang pertama tadi ya gitu. Ada harga yang harus dibayar gitu, kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya kan? Ada hal-hal yang harus kita buang jauh-jauh gitu, kalau kita mau sungguh-sungguh mengikut Kristus dan mau dipakai oleh Kristus. Nah, lalu pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kisah ini? Dari awal pertama sekali lagi, mari kita sama-sama koreksi hati kita, koreksi motivasi kita mengenai kenapa kita mau ikut Tuhan. Kalau kita mengikut Tuhan hanya karena ada janji-janji berkat, kalau kita mau ikut Tuhan hanya karena ada kesuksesan, hanya karena kita mungkin melihat ada orang-orang yang ikut Tuhan lalu hidupnya diberkati dengan luar biasa. Kalau kita hanya mengikut Tuhan hanya karena mungkin kesaksian-kesaksian atau ada orang-orang Kristen yang mungkin baik gitu ya, misalnya perilakunya, tutur katanya, percayalah bahwa dalam perjalanan ke depan, ketika kita mengikut Tuhan, tidak akan semudah itu, tidak akan seenak yang kita bayangkan gitu. Kenapa? Karena Tuhan pasti izinkan berbagai macam proses terjadi. Tuhan izinkan pasti ada hal-hal yang membuat kita mungkin menangis, mungkin bersedih, kita berduka, tapi itu diizinkan Tuhan. Karena Tuhan ingin kita menjadi manusia yang serupa dengannya. Lalu yang kedua, tidak bisa menunda-nunda dalam mengikut Kristus, dalam mengikuti perintah, dalam mengikuti jalan-jalannya. Kita sering dengar ya, tidak ada kata terlambat untuk bertobat gitu kan. Gak apa-apa, kamu menyesal sekarang, tidak apa-apa. Bapak Ibu menyesal mungkin atas dosa atau atas kesalahan, tidak apa-apa. Gak terlambat kok untuk memperbaiki semua ini. Tapi saya juga mau bilang, tidak ada kata terlalu cepat untuk bertobat dan mengikut Kristus. Jadi gak ada terlalu lambat, tapi juga tidak ada terlalu cepat. Kalau Bapak Ibu mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, sekarang waktunya. Dan yang ketiga, kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Kristus, mungkin ada kenyamanan yang akan kita tinggalkan ya. Mungkin ada semacam comfort zone yang udah kita bangun, atau mungkin kenikmatan kita. Kalau misalnya tiba-tiba setelah kita ikut Tuhan, Tuhan meminta kita untuk memberikan kekayaan kita untuk yang membutuhkan, berarti kita harus kehilangan kekayaan kita. Kalau Tuhan berkata ada hal-hal yang mesti kamu sampingkan, mungkin pekerjaan kita, ada hal-hal yang memang tidak mau harus dibayar. Dan juga apalagi kalau sampai ada dosa-dosa favorit ya. Kalau misalnya mau ikut Tuhan
Oke, mulai hari ini, sekarang ikut Tuhan, berarti nggak boleh berbohong lagi. Ya. Nggak boleh bohongin orang tuamu lagi, nggak boleh bohongin anak lagi misalnya. Nggak boleh bohongin pasanganmu lagi. Atau kalau misalnya mau ikut Tuhan, ya jangan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan sama sekali gitu. Gitu. Dan saya percaya bahwa dalam masa-masa menyambut Paskah, menyambut Jumat Agung ini, saya percaya dan saya rindu kita semua semakin sungguh-sungguh, semakin semangat dalam mengikut Tuhan. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang betul-betul tergerak untuk ikut Kristus secara sungguh-sungguh, setelah khotbah ini kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan declare di hadapan Tuhan isi hati kita, kerinduan kita untuk mengikuti Tuhan, untuk mengikut Kristus. Dan Kristus betul-betul sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Ya. Jadi ikutlah Dia dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Saya boleh minta pemimpin pujian dan pemusik.